Wow, kabar super mengejutkan hari ini. Tak main-main dengan Piala AFF. Menpora targetkan Shin Tae-yong bisa bantu timnas Indonesia juara di Piala AFF 2024. Menpora sampai berikan pesan ini ke fans Garuda. Nah loh ya kan, prediksi fans Garuda terbukti benar. Sumarji beberkan kondisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak beritanya yang pasti kalian bakal terkejut setelah mendengarnya. Langsung dikonfirmasi Pak Sumarji. Ini alasan masuk akal Shin Tae-yong tak panggil Jens Raven di Piala AFF 2024. Fans Garuda harus dengarkan ini agar kalian tak salah paham dengan Shin Tae-yong. Yes, alhamdulillah. Kabar baik datangi pemain timnas Indonesia. Rizky Ridho dilirik klub Liga Inggris. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan Rizky Ridho agar bisa bermain di Liga Inggris? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Menpora punya target tersendiri di Piala AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo memberikan semangat baru bagi pecinta sepak bola Indonesia dengan menargetkan timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2024. Target ini menjadi kabar baik bagi seluruh fans Garuda, mengingat sebelumnya PSSI hanya menargetkan tim asuhan Shin Tae-yong untuk mencapai babak final. Dengan arahan dari Menpora, kini harapan bangsa diarahkan lebih tinggi yaitu menjadi juara di turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Meski Piala AFF 2024 ini difokuskan sebagai ajang regenerasi oleh PSSI, Menpora tetap yakin bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dan menjadi yang terbaik. Dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, mayoritas adalah pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, Arkan Fikri, dan Hoki Caraka. Hanya ada 2 pemain senior, yakni Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan, yang akan memimpin skuad muda ini. Regenerasi ini merupakan langkah penting untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, namun harapan untuk meraih prestasi di turnamen ini tetap tinggi. Menpora Dito optimistis dengan kemampuan para pemain muda. Ia percaya bahwa ajang ini akan menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian bahwa generasi muda Indonesia bisa tampil gemilang di level internasional. Targetnya jelas juara di Piala AFF 2024. Masa nggak optimis? Saya yakin ini bisa memperkuat solidaritas tim dan memberikan hasil positif, ujar Dito dengan penuh semangat. Turnamen Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan laga tandang ke Myanmar pada 9 Desember, diikuti pertandingan kandang melawan Laos pada 12 Desember. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam di Viettra Stadium pada 15 Desember, sebelum akhirnya menyelesaikan fase grup dengan melawan Filipina di Solo pada 21 Desember. Dengan semangat tinggi dari Menpora dan dukungan para fans, tantangan untuk menjuarai Piala AFF 2024 menjadi motivasi besar bagi Shin Tae-yong dan para pemainnya. Kompetisi ini bukan hanya soal trofi, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sepak bola Asia Tenggara. Fans Garuda, saatnya kita bersatu untuk memberikan semangat bagi timnas Indonesia. Tulis dukungan dan harapan kalian di kolom komentar. Mari kita berikan motivasi kepada Shin Tae-yong dan para punggawa muda Garuda agar mampu memenuhi tantangan ini. Bersama kita wujudkan impian melihat timnas Indonesia menjadi juara. Ayo Garuda, kita pasti bisa. Fisik pemain timnas Indonesia masih jauh dari harapan Shin Tae-yong. Piala AFF 2024 sudah di depan mata,
Namun persiapan timnas Indonesia masih menemui tantangan besar. Manajer timnas Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi fisik pemain yang mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali masih belum memenuhi standar yang diharapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa performa tim di turnamen tersebut tidak akan maksimal. Dari 33 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, baru 23 pemain yang hadir dalam TC. Beberapa pemain terpaksa dipulangkan karena cedera, sementara lainnya belum mendapat izin dari klub mereka. Kondisi ini membuat Shin harus bekerja keras untuk mempersiapkan pemain yang ada, terutama dalam aspek penguatan fisik dan mental. Sumarji menjelaskan bahwa fisik pemain masih jauh dari harapan. Dari sisi fisik, masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin. Karena itu latihan pun dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk meningkatkan kualitas fisik pemain, ungkapnya. Situasi ini memengaruhi target Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Alih-alih menargetkan juara, Shin lebih realistis dengan menetapkan target hingga final saja. Menurutnya dengan kondisi skuad yang ada saat ini, menjuarai turnamen akan menjadi tantangan berat. Keputusan Shin ini memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan fans. Sebagian mendukung pendekatan realistis Shin, sementara yang lain merasa kecewa karena ambisi juara tidak lagi menjadi prioritas. Terlebih banyak yang merasa bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level regional jika persiapannya maksimal. Timnas Indonesia dijadwalkan terus menjalani TC di Bali hingga 4 Desember sebelum bertolak ke Myanmar untuk menghadapi laga pertama Grup B melawan tuan rumah pada 9 Desember. Pertandingan ini akan menjadi ujian awal bagi Pratama Arhan dan rekan-rekannya untuk menunjukkan kesiapan mereka. Kondisi ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran para fans yang sejak awal memprediksi bahwa persiapan tim tidak optimal. Banyak yang menyayangkan kurangnya kolaborasi antara klub dan timnas dalam mendukung agenda internasional. Selain itu, cedera pemain juga menjadi kendala klasik yang kerap menghambat performa Indonesia di ajang besar. Apakah menurut kamu Shin Tae-yong sudah benar dengan targetnya? Atau seharusnya Indonesia tetap berjuang untuk juara meskipun persiapan tidak ideal? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. Vietnam hanya targetkan lolos ke final Piala AFF 2024. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, telah mengumumkan bahwa target utama timnya di Piala AFF 2024 adalah mencapai babak final. Meskipun membawa skuad penuh dengan persiapan matang, target ini terkesan sederhana bagi tim berjuluk The Golden Start yang memiliki rekam jejak cukup gemilang di turnamen ini. Kim Sang-sik menegaskan bahwa target lolos ke final adalah bentuk upaya untuk memenuhi ekspektasi fans Vietnam. Lolos ke final adalah harapan semua fans Vietnam, tim, dan juga saya. Untuk mewujudkannya, kami perlu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, mulai dari laga pembuka melawan Laos, ujar Kim dalam wawancara di Korea Selatan. Sejauh ini, Vietnam tergabung di grup B bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Dengan komposisi grup ini, banyak pihak berpendapat bahwa Vietnam memiliki peluang besar untuk setidaknya lolos ke semifinal. Bahkan di 3 edisi terakhir Piala AFF, mereka berhasil mencapai final 2 kali, memperkuat reputasi mereka sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Namun yang menarik adalah keputusan Kim untuk tidak menetapkan target juara meski membawa skuad terbaik dan menjalani pemusatan latihan intensif di Korea Selatan. Di sana mereka telah menjalani 3 laga uji coba melawan klub-klub kuat seperti Ulsan Citizen, Daegu, dan Jeonbuk Hyundai Motors dengan hasil sempurna berupa 3 kemenangan. Kim menyebut persiapan timnya berjalan baik dan para pemain menunjukkan peningkatan signifikan dalam taktik serta teknik. Saya puas dengan perkembangan pemain. Mereka menunjukkan gairah dan motivasi yang luar biasa, kata Kim. Meskipun begitu, keputusan hanya menargetkan final memunculkan tanda tanya. Apakah ini menunjukkan kehati-hatian Kim dalam menghadapi turnamen yang semakin kompetitif, atau ada alasan lain di balik target ini? Sementara beberapa fans mendukung langkah realistis ini, yang lain merasa Vietnam seharusnya lebih berani menargetkan juara mengingat kekuatan tim dan pengalaman mereka.
Situasi ini menjadi perbincangan hangat di antara pecinta sepak bola Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, yang juga tergabung di grup yang sama. Apakah keputusan ini mencerminkan strategi jangka panjang ataukah sebuah sinyal bahwa Vietnam masih menyimpan kekhawatiran terhadap persaingan di Piala AFF 2024? Bagaimana menurutmu? Apakah Vietnam sudah tepat hanya menargetkan final meski membawa skuad terbaik? Ataukah mereka harus lebih berani menargetkan gelar juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Keputusan mengejutkan Vietnam untuk hadapi timnas Indonesia. Piala AFF 2024 semakin dekat dan tim-tim peserta mulai mempersiapkan strategi terbaik mereka. Namun keputusan pelatih Vietnam Kim Sang-sik baru-baru ini mengejutkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Salah satu pemain bintang Vietnam, Nguyen Quang Hai, dipastikan akan memainkan peran baru yang berbeda dari posisi biasanya. Langkah ini menimbulkan spekulasi besar, terutama bagi timnas Indonesia yang satu grup dengan Vietnam. Selama pemusatan latihan di Korea Selatan, Kim Sang-sik memutuskan untuk mencoba Quang Hai sebagai gelandang tengah, meninggalkan perannya sebagai gelandang serang atau bertahan yang selama ini menjadi andalannya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam 3 laga uji coba melawan tim kuat seperti Ulsan Citizen dan Jeonbuk Hyundai Motors, Quang Hai tampil gemilang di posisi barunya. 2 gol dan sederet umpan akurat menjadi bukti bahwa pemain 26 tahun ini bisa beradaptasi dengan peran apapun. Quang Hai dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Asia Tenggara. Visi bermainnya yang luar biasa, kemampuan teknis yang apik, dan ketenangan di lapangan membuatnya menjadi sosok berbahaya dimanapun ia ditempatkan. Perubahan posisi ini memberikan dimensi baru bagi permainan Vietnam. Kini, Quang Hai tidak hanya menjadi kreator serangan tetapi juga pengatur tempo di lini tengah. Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menyebut langkah ini sebagai strategi jenius yang dapat membawa Vietnam merajai Piala AFF 2024. Dengan tambahan Quang Hai di lini tengah, Vietnam bisa lebih mendominasi penguasaan bola dan menekan lawan sejak awal. Bagi timnas Indonesia, keputusan ini menjadi tantangan besar. Lini tengah yang dikomandoi oleh pemain sekelas Quang Hai tentu membutuhkan perhatian khusus. Pelatih Shin Tae-yong harus menyiapkan strategi untuk meredam pergerakan Quang Hai, baik dengan pressing ketat maupun memanfaatkan kecepatan para pemain sayap Indonesia untuk menyerang balik. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam di fase grup diprediksi akan menjadi laga penentu. Kedua tim memiliki ambisi besar untuk melaju hingga final dan strategi baru Vietnam ini bisa menjadi faktor pembeda. Keputusan pelatih Vietnam ini jelas menambah warna persaingan di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut Anda? Apakah Quang Hai akan menjadi kunci keberhasilan Vietnam di turnamen ini? Atau justru strategi ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan Vietnam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita dukung skuad Garuda untuk terus berjuang dan membanggakan Indonesia di Piala AFF 2024. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia yang kehilangan pemain andalan di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember mendatang memanas dengan kabar terbaru dari Vietnam. Media Vietnam SOHVN dengan percaya diri menyebut bahwa kondisi timnas Indonesia yang kehilangan beberapa pemain andalan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Bahkan mereka menyebut situasi ini sebagai fenomena aneh. Keputusan pelatih Shin Tae-yong dalam kurung STY untuk menurunkan pemain muda dalam ajang ini mendapat sorotan tajam. Selain itu, cedera yang dialami striker muda Arsa Ramadan Ahmad semakin mempersulit persiapan timnas Indonesia. Tak hanya Arsa, pemain-pemain naturalisasi seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk kemungkinan besar absen karena tidak mendapat izin dari klub mereka. SOHVN menyebutkan bahwa absennya pemain-pemain ini membuat kekuatan timnas Indonesia berkurang drastis. Tanpa mereka, Indonesia tidak lagi menjadi ancaman utama. Vietnam semakin yakin dapat lolos ke semifinal dengan mudah, tulis salah satu artikelnya.
Selain membahas absennya para pemain kunci, media Vietnam juga menyinggung fenomena unik di Indonesia. Mereka mengutip laporan media Italia yang menyebut popularitas pesepak bola Indonesia sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah Marcelino Ferdinand yang meraih jutaan interaksi di media sosial setelah mencetak 2 gol melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain-pemain Indonesia selalu dikerumuni oleh penggemar setiap kali muncul di depan publik. Ini adalah fenomena unik yang tidak terjadi di negara lain di Asia Tenggara, tulis Soha VN. Namun Vietnam tampaknya melihat hal ini sebagai gangguan yang bisa memengaruhi fokus tim. Mereka bahkan menganggap popularitas tinggi para pemain muda Indonesia sebagai sesuatu yang aneh dan berpotensi menjadi bumerang. Dengan keyakinan besar, Vietnam menilai timnas Indonesia tidak akan tampil maksimal di Piala AFF kali ini. Kami yakin kekuatan Indonesia jauh dari optimal. Mereka kehilangan momentum setelah beberapa pemain utama absen, ujar seorang pengamat Vietnam. Di sisi lain, Shin Tae-yong tetap percaya pada skuad mudanya. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal mampu mengejutkan lawan dengan strategi tak terduga bahkan ketika menghadapi situasi sulit. Laga antara Indonesia dan Vietnam pada 15 Desember mendatang diprediksi akan menjadi penentu siapa yang akan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Bagaimana menurut Anda, apakah Vietnam terlalu meremehkan timnas Indonesia? Ataukah situasi sulit ini justru akan menjadi momen kebangkitan bagi Garuda Muda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka tetap mampu bersaing meski menghadapi tantangan berat. Alasan Shin Tae-yong tak panggil Jens Raven. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan nama Jens Raven dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan penjelasan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan matang, termasuk perbandingan antara Raven dan Hoki Caraka. Sumarji menjelaskan bahwa Shin Tae-yong lebih memilih Hoki Caraka karena dinilai memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam hal ini pengalaman dan jam terbang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Hoki yang bermain untuk PSS Sleman dinilai lebih siap secara mental dan memiliki potensi besar untuk bersinar di turnamen tersebut. Coach Shin melihat potensi Hoki lebih unggul, baik dari sisi mental, pengalaman, maupun jam terbang di klub. Hoki sudah cukup lama bergabung dengan timnas di bawah asuhan Coach Shin dan memiliki catatan performa yang stabil, ungkap Sumarji. Kepercayaan Shin kepada Hoki juga didasari oleh fakta bahwa pemain muda ini telah lama berada dalam sistem pelatihan timnas. Hal tersebut memberi Hoki keunggulan dalam hal pemahaman strategi dan chemistry dengan rekan-rekan setimnya. Selain itu, jam terbang Hoki di kompetisi profesional juga menjadi nilai tambah, sehingga ia dinilai lebih siap untuk menghadapi tekanan besar di Piala AFF 2024. Meskipun begitu, absennya Jens Raven tentu memicu perdebatan. Raven adalah pemain yang juga memiliki bakat besar dan dianggap sebagai salah satu prospek cerah bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan ini akan berpengaruh terhadap peluang timnas di turnamen nanti. Di sisi lain, Shin Tae-yong tetap menunjukkan keyakinannya pada pilihan ini. Hoki yang masih berusia 20 tahun diharapkan dapat tampil optimal dan menjadi kekuatan tambahan bagi lini serang Garuda. Setelah menyelesaikan laga klub bersama PSS Sleman, Hoki dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan timnas di Bali. Keputusan seperti ini tentu tak bisa memuaskan semua pihak. Ada yang mendukung langkah Shin karena dianggap mempertimbangkan kebutuhan tim secara strategis. Namun tak sedikit pula yang berharap Raven diberi kesempatan untuk menunjukkan potensinya di turnamen besar seperti Piala AFF. Bagaimana pendapatmu tentang keputusan ini? Apakah Shin Tae-yong sudah tepat memilih Hoki Caraka dibandingkan Jens Raven atau sebaliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Rizky Ridho dilirik klub Liga Inggris.
Nama Rizky Ridho, bek tangguh Persija Jakarta sekaligus andalan timnas Indonesia, kini menjadi sorotan publik. Pemain berusia 23 tahun ini kabarnya diminati oleh sejumlah klub internasional, termasuk Leicester City dan Oxford United dari Inggris serta FC Tokyo dari Jepang. Rumor ini memicu antusiasme para penggemar sepak bola tanah air yang berharap Ridho bisa mengikuti jejak pemain Asia lainnya yang sukses berkarier di liga-liga top dunia. Namun, jalan Rizky Ridho menuju Liga Inggris tidak mudah. Federasi Sepak Bola Inggris dalam kurung FA menerapkan aturan ketat melalui mekanisme Governing Body Endorsement dalam kurung GBE yang menjadi syarat wajib untuk pemain internasional dari negara di luar 50 besar ranking FIFA. Pemain harus mengumpulkan setidaknya 15 poin berdasarkan berbagai kriteria termasuk menit bermain di tim nasional, level kompetisi domestik, partisipasi klub di turnamen internasional, hingga biaya transfer dan gaji yang ditawarkan. Secara teknis, Rizky Ridho memenuhi beberapa kriteria seperti menit bermain reguler bersama timnas Indonesia di turnamen besar seperti Piala Asia. Namun, hambatan muncul dari aspek lain. Liga 1 Indonesia belum diakui sebagai kompetisi level tinggi oleh FA, sehingga Ridho tidak mendapatkan poin tambahan dari level kompetisi domestiknya. Selain itu, Persija Jakarta juga belum berpartisipasi di turnamen internasional seperti AFC Champions League, yang seharusnya dapat memperkuat rekam jejak Ridho. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui strategi batu loncatan. Bermain di Liga Eropa lain seperti Belgia, Belanda, atau negara Skandinavia bisa menjadi langkah awal yang ideal. Langkah ini terbukti efektif untuk pemain muda seperti Marcelino Ferdinand yang kini merumput di Eropa dan meningkatkan eksposur kariernya. Jika Leicester City atau Oxford United benar-benar serius, opsi peminjaman ke klub Eropa lain bisa menjadi solusi. Selain itu, bergabung dengan FC Tokyo juga bisa menjadi alternatif menarik mengingat Liga Jepang dikenal memiliki level kompetisi yang tinggi dan eksposur internasional yang lebih baik dibanding Liga 1. Rizky Ridho adalah salah satu pemain berbakat Indonesia yang mulai dilirik di level internasional. Meski tantangan untuk menembus Liga Inggris cukup besar, peluang ini tetap menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Rizky Ridho di Liga Inggris? Apakah ia bisa mengikuti jejak pemain-pemain Asia lainnya yang sukses? Mari dukung perjalanan karier Rizky Ridho dengan menuliskan harapan dan semangat Anda di kolom komentar. Bersama kita bisa mendukung langkah pemain Indonesia menuju pentas sepak bola dunia. Ayo Ridho, wujudkan mimpi Garuda.